Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Afizal Lazar dari kelas 10E akan mempresentasikan PPT saya yang diambil dari makalah saya, yaitu analisis banjir Sumatera akhir 2025. Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam, terutama banjir. Pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026, Pulau Sumatera diguncangkan oleh banjir besar yang melanda beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir bandang ini disebabkan oleh tingginya curah hujan pada akhir 2025. Bahkan, BMKG menyatakan bahwa curah hujan pada akhir 2025 telah memecahkan rekor tertinggi sejak 1991. Kondisi real. Pada akhir 2025 hingga awal 2026, Pulau Sumatera dilanda oleh banjir bandang yang menutup hampir sebagian Pulau Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kondisi harapan, dampak banjir di Pulau Sumatera dapat diminimalisir atau dihilangkan seutuhnya agar tidak memakan begitu banyak korban dan mengurangi kerugian yang diterima oleh negara dan masyarakat akibat banjir ini juga bagaimana cara untuk mengantisipasi sebelum terjadinya banjir besar tersebut terjadi. Pembahasan. Ada pula banjir besar ini disebabkan oleh yang pertama ada curah hujan yang tinggi. Banjir bandang yang meliputi Sumatera pada akhir tahun 2025 disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama beberapa hari secara berturut-turut hingga sungai dan parit tidak mampu lagi menampung air hujan yang terus bertambah setiap harinya. Lalu disusul dengan fenomena siklon tropis dan perubahan iklim. BMKG mencatat adanya pergerakan siklon tropis di sekitar Selat Malaka dan mulai bergerak ke daratan Aceh. Fenomena siklon tropis ini terbentuk akibat tekanan atmosfer yang rendah dan meningkatnya suhu rata-rata di Indonesia. Siklon ini berputar dengan kecepatan 80 km per jam. Siklon ini menyebabkan angin kencang dan peningkatan curah hujan dengan skala besar. Siklon ini juga diperparah dengan meningkatnya suhu global, seperti penjelasan dari Peter J. Webster dalam penelitian Changes in Tropical Cyclone Number. Mereka menemukan bahwa jumlah siklon tropis kategori tinggi, yaitu kategori 4 dan 5, mengalami peningkatan signifikan seiring dengan pemanasan global. Lalu disusul lagi dengan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan juga memainkan peran yang cukup besar atas terjadinya bencana berikut ini. Kerusakan hutan akibat deforestasi massal menyebabkan tanah tidak dapat lagi menyimpan air yang terus bertambah setiap harinya. Dengan semakin derasnya hujan dan aliran air juga semakin deras, terjadilah banjir bandang dan longsor yang menutupi hampir semua kediaman warga di daerah Aceh Utara dengan air dan lumpur. Di beberapa daerah bahkan ditemukan banyak gelondongan kayu yang hampir terbawa oleh arus banjir akibat deforestasi. Dampak dari banjir. Banjir Sumatera 2025 sampai 2026 membawa dampak yang sangat besar bagi penduduk yang menduduki wilayah Sumatera. Banjir ini memakan sangat banyak korban jiwa, diantaranya ditemukan 1199 hingga 1204 orang yang tewas akibat banjir ini, dengan 140 sampai 163 orang dinyatakan hilang dan sebanyak 114 hingga 418 ribu orang terdampak dan mengungsi dengan kondisi tenda yang tidak memadai. Banjir ini juga merusak ribuan fasilitas umum seperti sekolah, jalan, jembatan, dan rumah ibadah. Banjir ini juga memadamkan listrik di daerah Aceh selama beberapa hari sehingga sulit untuk melakukan kontak keluar untuk meminta bantuan. Kerugian ekonomi akibat banjir bandang ini juga cukup besar. Kerugian akibat banjir ini diestimasi dapat mencapai 68,7 triliun rupiah, yang menobatkan banjir ini sebagai salah satu bencana yang paling banyak menyebabkan kerugian, mau itu dari segi ekonomi hingga infrastruktur negara. Cara penanggulangan banjir. Penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan mitigasi struktural dan lingkungan, seperti pembersihan saluran air dan drainase, pembuatan resapan air, penghijauan dan reboisasi, terasering lahan miring, juga pembangunan infrastruktur pengendali seperti tembok penahan, tanggul sungai, dan tanggul laut untuk mencegah air masuk dalam pemukiman. Antisipasi sebelum terjadinya siklon juga sangat dibutuhkan, seperti pemantauan peringatan dini,
pengamanan rumah, juga pembangunan infrastruktur pengendali seperti yang awal tadi. Penutupan kesimpulannya, banjir besar yang terjadi di Pulau Sumatera pada akhir tahun 2025 hingga awal 2026 merupakan salah satu bencana alam yang sangat berdampak besar bagi masyarakat. Bencana ini disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu curah hujan ekstrim yang memecahkan rekor, adanya fenomena siklon tropis yang disebabkan pemanasan global yang menyebabkan naiknya suhu lautan sehingga di sekitar wilayah Sumatera, serta kerusakan lingkungan seperti deforestasi yang mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari banyaknya korban jiwa, hilangnya tempat tinggal, hingga kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan jaringan listrik. Selain itu, kerugian ekonomi yang ditimbulkan juga sangat besar, mempengaruhi kehidupan masyarakat serta perekonomian daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tapi juga diperparah oleh aktivitas manusia dan kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Saran saya, harus dilakukan peningkatan pengelolaan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat harus lebih menjaga kelestarian hutan serta melakukan reboisasi untuk meningkatkan daya serap air dan mengurangi risiko banjir. Harus juga dilakukan perbaikan infrastruktur dan drainase. Perlu dilakukan pembangunan dan perbaikan sistem drainase, tanggul, serta infrastruktur pengendali banjir agar mampu menampung air saat curah hujan tinggi. Lalu kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Masyarakat diharapkan tidak membuang sampah sembarangan dan ikut menjaga lingkungan agar tidak memperparah banjir. Juga penguatan sistem peringatan dini, pemantauan informasi dari BMKG perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengantisipasi bencana lebih awal dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Setiap keluarga sebaiknya memiliki rencana evakuasi dan perlengkapan darurat agar dapat mengurangi risiko saat bencana terjadi. Ini beberapa referensi yang saya dapat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.